Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 97 See No Evil. Melihat semua dunia luar yang mengejutkan, Fa Hua dan Lan Ge akhirnya menghela napas panjang dan bangun setelah beberapa lama. Apakah Ratu Ruby sudah tiada? Lan Ge bertanya pada Fa Hua. Fa Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi setidaknya tidak ada ancaman bagi kita untuk saat ini. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan mereka untuk memasuki kota Huang Yao adalah benar. Raja monster harimau, pemilik kota dari kota Huang Yao, benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Ratu Ruby. Setelah menonton pertempuran tadi, satu-satunya perasaan mereka adalah ketidakberartian mereka sendiri. Dibandingkan dengan kekuatan ini, mereka masih terlalu jauh di belakang. Kali ini mereka datang ke domain monster tidak hanya untuk berkultivasi, tetapi juga untuk menambah pengetahuan mereka. Sekali waktu, mereka adalah favorit surgawi yang disukai di domain hukum dan domain biru, dan dipuji sebagai jenius. Namun, ketika mereka pergi ke dunia luar, mereka tahu betapa luas dan kuatnya tanah keajaiban planet Falan. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka kembali tenang dan berkultivasi. Setelah 1 jam di Wushuangzu, mereka telah kembali ke keadaan puncak mereka. Pada saat itu juga, panas terik lembah di bawah akhirnya menghilang seiring berjalannya waktu. Setelah keluar dari Wushuangzu, keduanya tidak berani lalai dan segera berangkat ke arah istana leluhur. Bahkan jika Raja Monster Harimau gagal membegal Ratu Ruby, itu pasti telah memberi mereka banyak waktu. Kali ini, Ratu Ruby pasti terpukul keras. Domain monster memang terlalu luas. Mereka berdua bergerak cepat dengan seluruh kekuatan mereka, dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi itu membuat mereka hampir menyusut 1 inci. Mereka melewati hutan dan melewati perbukitan, tetapi di peta mereka hanya bergerak perlahan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari merah tua terbenam di kejauhan, menandakan bahwa malam akan segera tiba. Mereka juga telah bergerak sepanjang hari ini. Istirahatlah, makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan. Siang dan malam tidak berpengaruh pada mereka. Ketika mereka lelah, mereka berkultivasi di Wushuangzu. Mereka semakin terampil dalam menggunakan ruang Wushuangzu, dan mereka bahkan dapat menggunakannya sebagai tenda ruang untuk digunakan, dan itu tidak bisa lebih aman. Fa Hua menjawab. Lan Ge kemudian menahan elemen anginnya, dan keduanya menapak di tanah. Mereka memilih sebuah bukit kecil, di mana pemandangannya lebih bagus dan mereka dapat mengamati situasi di sekitarnya. Dikatakan bahwa masih banyak monster di domain monster. Kita telah melalui jalan ini, tetapi kita belum bertemu dengan mereka. Lan Ge melihat sekeliling, dan tampak bersemangat untuk mencoba. Oleh karena kurangnya ancaman dari Ratu Ruby saat ini, kepribadiannya yang liar dan bebas menjadi lebih jelas. Fa Hua berkata, aku harap kau tidak memiliki keterampilan khusus. Lan Ge bertanya-tanya, keterampilan apa? Mulut gagak. Mulut gagak Wu Yazui sering digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang banyak bicara dan menyebalkan. Sudahlah, Lan Ge tidak repot-repot marah padanya, karena sudah terbukti berkali-kali marah pada Fa Hua merupakan hal yang paling tidak bijaksana. Intinya, Fa Hua tidak benar-benar marah. Kemarahannya adalah karena dia terlalu banyak menderita dan cemberut di hidupnya. Pada saat ini, tiba-tiba keduanya sejenak dalam keadaan setengah tidak sadar, seolah-olah gelombang panas mengalir ke pikiran mereka, menyebabkan tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Segera setelah itu, rune emas di dahi mereka menyala dan 2 proyeksi cahaya keemasan mengembun menjadi bola di udara, yang itu merupakan Wushuangzu berwarna putih susu. Melihat Wushuangzu muncul secara tidak terduga, baik Fa Hua maupun Lan Ge merasakan seluruh tubuh mereka tegang dan langsung menjadi gugup. Perlu diingat bahwa terakhir kali Wushuangzu ini muncul atas inisiatifnya sendiri, itu adalah ketika melahap jantung Ratu Ruby. Mungkinkah dia melihat sesuatu lagi? Dibandingkan dengan terakhir kali mereka melihatnya, Wushuangzu tampak lebih jernih saat ini dengan lingkaran cahaya yang beredar di dalamnya seperti benang cahaya yang aneh. Wushuangzu terbang ke satu arah. Apa yang harus kita lakukan? Lan Ge menatap Fa Hua dengan tatapan kosong. Fa Hua meliriknya, lalu keduanya berkata serempak, biarkan. Wushuangzu tidak ada, menyebabkan mereka kehilangan kontak satu sama lain,
tetapi pemahaman diam-diam saat ini tidak kalah dengan saat dibantu Wu Shuangzu. Namun, suara mereka hanya jatuh ketika kekuatan tarikan tiba-tiba datang dan menarik tubuh mereka, lalu jatuh ke arah Wu Shuangzu. Mutiara curang ini berulah lagi. Lan Ge berkata dengan marah, tetapi dia harus menggunakan elemen angin untuk membawa tubuhnya dan tubuh Fa Hua. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka diseret dan digosok di tanah. Wu Shuangzu terbang sangat cepat, membawa tubuh mereka ke depan dan segera masuk ke hutan. Ini sulit bagi mereka berdua. Walaupun mereka menghindari pohon besar di depan mereka, tetap saja tidak dapat menghindari semua tabrakan. Namun, Fa Hua menggunakan perisai kebijaksanaan untuk mengatasinya, sehingga mereka tidak akan terluka. Lan Ge berkata kepada Fa Hua, coba katakan, bagaimana jika ini membawa kita untuk menemui monster besar seperti terakhir kali? Mulut Fa Hua berkedut, entahlah. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk mengambil Wu Shuangzu itu. Pada saat ini, Wu Shuangzu yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba melambat, dan Fa Hua juga Lan Ge kehilangan kendali, bang, bang. Dengan dua suara beruntun itu, mereka menabrak sebuah pohon besar dan perlahan merosot ke bawah. Tanpa menunggu keduanya untuk komplain, Wu Shuangzu membagi diri menjadi dua mutiara dan menghilang ke dahi mereka, lalu koneksi di antara keduanya pulih kembali. Kutukan, ini pasti kutukan. Omong kosong macam apa yang dilakukan para leluhur. Lan Ge kesakitan karena menabrak, jika ini mengenai wajahku yang tampan, aku akan melawannya. Narsis. Fa Hua menepuk-nepuk tubuhnya, membersihkan debu yang menempel, dan segera melepaskan buku kode, membuka halaman ke-7 dan melepaskan mengupas kepompong. Ketika halaman ke-7 buku kode dibuka, seluruh tubuh Fa Hua bergetar hebat, dan pupil matanya langsung menyusut. Pada halaman ke-7, meskipun masih terdiri dari benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, benang sutra yang seharusnya berwarna emas ini semuanya berubah menjadi merah darah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi. Fa Hua berteriak rendah dan meluncurkan teleportasi tanpa ragu-ragu. Dia juga tidak tahu apa arti dari mengupas kepompong berwarna merah ini. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, jadi mereka harus berteleportasi secepat mungkin. Namun, transmisi tidak berfungsi. Lan Ge juga bekerja sama tanpa ragu kali ini. Tetapi ketika mereka meluncurkan teleportasi, mereka masih saling menatap dengan mata besar dan di saat berikutnya, dengan mata yang menyusut mereka masih di tempat yang sama, tidak bisa berteleportasi sama sekali. Omong kosong apa ini? Lan Ge berseru. Fa Hua juga terdiam beberapa saat. Ekspresi wajahnya langsung membeku. Keduanya dengan cepat berdiri saling membelakangi, dan koneksi energi disalurkan lewat kontak punggung mereka, untungnya fungsi ini tidak hilang. Kekuatan spiritual dilepaskan, dan perubahan di sekitarnya dapat dirasakan. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bergerak sama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda bahaya yang datang. Bagaimana situasinya? Lan Ge bertanya dengan suara rendah. Fa Hua menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi firasat yang ditimbulkan oleh mengupas kepompong itu sepertinya tidak berbahaya. Mari kita melihat-lihat, kata Lan Ge. Ayo. Dengan lambaian tangan kanan Lan Ge, angin sepoi-sepoi mengangkat tubuh mereka dan perlahan melayang ke udara. Melihat dari atas akan memperluas penglihatan mereka. Segera, mereka melampaui ketinggian pepohonan di sekitar mereka dan melihat ke bawah dari tempat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Hutan ini sangat primitif, dengan vegetasi yang rimbun dan kanopi menutupi hampir semua ruang, tetapi ada pengecualian di satu kanopi. Sepertinya di sana ada bagian yang hilang, menyisakan 100 meter persegi ruang kosong. Lan Ge segera mengendalikan elemen angin dan membawa mereka terbang ke arah itu. Itu tidak jauh, dan mereka dengan cepat mencapai puncak tempat terbuka. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah dari udara dan melihat situasinya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Di tempat kosong ini, tidak hanya tidak ada pohon, tetapi juga ada lubang yang dalam di tanah. Yang lebih penting, di lubang yang dalam ini ada orang. Lebih penting lagi, tubuh orang ini ditutupi oleh rambut panjang berwarna merah tua. Tidak mungkin. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, dan pikiran yang sama muncul di hati mereka. Dengan rambut panjang yang menutupi seluruh tubuh seperti air terjun, di antara makhluk humanoid yang pernah mereka lihat, hanya ada satu orang yang seperti itu. Kemungkinannya 80%, ucap Fa Hua serius. Apa yang harus kita lakukan?
Lan Ge merasa jantung kecilnya berdegup kencang. Meskipun orang ini jelas terluka parah dan bahkan jika dia terluka parah, dia masih pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan. Dia bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Karena Wu Shuangsu membawa kita ke sini, itu pasti ada artinya. Ayo turun dan lihat. Wu Shuangsu membawa mereka ke sini dan tidak membiarkan mereka pergi dengan teleportasi. Tidak diragukan lagi itu membiarkan mereka menemukan Ratu Ruby, tetapi tidak ada petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. Lan Ge mengendalikan elemen angin dan mendorong mereka untuk turun perlahan. Fa Hua tidak berani lalai dan langsung melepaskan kepemilikan roh suci dan menggunakan perisai kebijaksanaan untuk memblokir di depannya, melindungi Lan Ge yang ada di belakang punggungnya. Ketika mereka turun ke tanah, mereka menemukan bahwa di lubang yang dalam ini ada banyak potongan armor ruby yang rusak. Meskipun cahaya dari kepingan armor ini telah redup, dapat dilihat bahwa itu adalah armor Ratu Ruby yang bersinar. Tangan kanan Fa Hua memancarkan cahaya, dan pedang kebijaksanaan dilepaskan. Mendekati Ratu Ruby perlahan, Lan Ge meletakkan kedua tangan di punggung Fa Hua. Keduanya mempertahankan kondisi terbaik mereka, dan perlahan mendekati Ratu Ruby dengan kecepatan paling lambat. Mereka benar-benar takut pada saat ini, jika Ratu Ruby tiba-tiba menyerang, itu benar-benar tidak dapat mereka hindari. Saat mereka semakin dekat, Fa Hua kembali menatap Lan Ge yang mengangguk padanya, ayo. Fa Hua terdiam beberapa saat, tangan kedua. Seperti yang dia katakan dalam hatinya, pedang panjang di tangannya perlahan-lahan ditodongkan keluar. Ujung pedang kebijaksanaan mendekati sisi Ratu Ruby, tetapi Ratu Ruby yang meringkuk di sana tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Dengan tindakan yang begitu sederhana dan gerakan lambat ini, Fa Hua dan Lan Ge sudah berkeringat di kepala mereka. Jangan tanya mengapa, itu karena Ratu Ruby terlalu kuat untuk mereka. Pedang kebijaksanaan perlahan menyentuh rambut merah gelap itu, Fa Hua menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengambil rambut panjang itu. Rambut panjangnya lembut dan halus dengan kilau merah anggur. Saat berikutnya ketika rambut panjang itu perlahan diangkat, mata Fa Hua tiba-tiba menjadi lurus. Itu karena dia melihat kulit putih. Itu jelas paha putih salju dari Ratu Ruby. Pedang kebijaksanaan langsung ditarik kembali, Fa Hua tanpa sadar bergumam, tidak melihat kejahatan, tidak melihat kejahatan. Kemudian, berbalik dan menyerahkan pedang kebijaksanaan yang telah dia padatkan dengan energi spiritualnya kepada Lan Ge, kau saja. Novel Land of Miracles, Chapter 98 Retaliate with Virtue. Mata Lan Ge langsung melebar, aku di sini untuk apa? Kau tahu bagaimana tidak melihat kejahatan karena kau adalah pria yang saleh, kan? GG ini juga pria yang saleh dan masih perawan. Apanya yang aku saja, aku tidak mau. Fa Hua berkata dengan serius, bukankah kau memegang prinsip kebebasan? Sudah waktunya untuk mendedikasikan kebebasanmu. Lan Ge kemudian membalas dengan terang-terangan, tidak. Di hatimu, aku bukanlah membosankan, naif, tapi seorang cacingan yang menjadi pelayan. Bagaimana hal sepenting itu bisa diserahkan padaku? Bagaimana jika aku melihat tubuhnya dan dia tidak mau menikah denganku? Apakah kau ingin menikahi seekor semut? Fa Hua mengoreksinya, itu semut penelan, dan itu pemimpin semut penelan. Bagaimana kalau kita mundur? Lan Ge berkata dengan suara keras. Aku pikir itu ide yang bagus. Kali ini Fa Hua memihak Lan Ge, jelas karena tekanan di depan mereka terlalu besar. Mereka berdua berbalik dan hendak pergi ketika tiba-tiba, energi aneh datang dengan kilatan cahaya, kemudian mereka kembali ke Ratu Ruby lagi. Sial, ucap keduanya hampir bersamaan. Pergi atau tidak pergi? Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Fa Hua berkata dengan khusyuk, berkah akan dibagi. Lan Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata, kesulitan akan dibagi. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, maka Yu Fu Tong Siang, Yunan Tong Dang adalah idiom Douluo yang berarti bahwa mereka akan berbagi kebahagiaan dan penderitaan bersama-sama. Keduanya memiliki pikiran yang sama. Pada saat berikutnya, mereka melepas jubah luar mereka pada saat yang bersamaan dan meletakkannya di atas Ratu Ruby. Dilihat dari suara yang mereka buat di sini sebelumnya, dan fakta bahwa tindakan pedang kebijaksanaan mengacak rambutnya, Ratu Ruby tidak menanggapi. Semestinya untuk saat ini, orang ini benar-benar bukan ancaman. Kalau tidak, dengan temperamennya yang keras tidak pandang bulu, dikhawatirkan dia akan melakukannya sejak lama. Dua jubah menutupi tubuh ramping Ratu Ruby, membuat Fa Hua dan Lan Ge menyeka keringat dari dahi mereka pada saat yang bersamaan. Jauh lebih baik, Fa Hua mengangguk. Saatnya membalik.
Tanya Lan Ge. Fa Hua mengomel, tidak bisakah kau mengambil keputusan sendiri? Mengapa kau selalu bertanya padaku? Lan Ge berkata, bukankah kau dari kota kebijaksanaan? Bukankah kau selalu mengatakan aku naif dan bodoh? Tentu saja kau yang bertanggung jawab memberi ide. 3. Balik saja. Fa Hua membuat keputusan, tetapi ketika mereka berdua berjongkok dan bersiap untuk memulai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, hati-hati saat membaliknya, jangan tunjukkan kulitnya. Setuju, kita harus berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Lan Ge setuju. Akibatnya, proses membalikkan tubuh itu menjadi agak lambat. Keduanya dengan hati-hati membalik sambil menggerakkan kedua jubah itu, memastikan bahwa mereka tidak melihat apapun yang seharusnya tidak mereka lihat. Pada akhirnya, butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Ratu Ruby telah dibalik. Baru kemudian mereka melihat bahwa matanya tertutup rapat dan alisnya berkerut. Wajah cantik pucat dan seakan tidak dialiri darah. Pertama kali mereka melihat orang ini mencoba menerobos tingkat ke-12 di bawah penjagaan ribuan semut penelan, jelas menunjukkan betapa kuatnya dia. Setelah itu, dia mengejar dan membegal mereka sepanjang jalan, dan mereka hampir tidak bisa bernapas karena kultivasi tingkat dewa bulannya yang kuat. Tetapi pada saat ini, Ratu Ruby yang kuat ini tampak sangat rapuh di depan mereka, dan mereka berdua tidak bisa tidak memiliki pemikiran aneh di hati mereka. Pada saat ini, selama mereka bertindak segera, adalah mungkin untuk memenggal kepala Ratu Ruby di depan mereka, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Begitu pikiran jahat muncul, Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Rune Wushuangsu di dahi mereka juga menjadi panas. Tidak bisa dibegal, ucap keduanya hampir bersamaan. Wushuangsu membawa mereka ke sini, ditambah dengan perasaan pertempuran antara Ratu Ruby dan Raja Monster Harimau, itu membuat mereka sulit untuk membegalnya. Dilihat dari hubungan antara mereka dan Ratu Ruby saja, sungguh tidak masuk akal bagi mereka untuk mencuri jantung Ratu Ruby. Ratu Ruby mengejar dan membegal sepanjang jalan, tetapi juga karena ingin mendapatkan kembali jantungnya. Jangan begal dia, lalu apa kita harus menyelamatkannya? Lan Ge berkata dengan tidak yakin. Fa Hua berkata dengan senyum masam, selain itu, aku tidak bisa memikirkan maksud Wushuangsu membawa kita ke sini. Mungkin karena Wushuangsu menelan jantung orang dan merasa bersimpati, jadi dia membawa kita ke sini. Lan Ge tercengang berkata, akankah mutiara sial itu memiliki empati di nuraninya? Mengapa aku tidak begitu percaya? Fa Hua membuka halaman pertama buku kode, dan ikon dewa muncul. Dia menarik telapak tangan Ratu Ruby dari balik pakaiannya. Saat ini, mereka telah menemukan bahwa 6 duri di belakang punggung Ratu Ruby telah hilang, dan bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran terakhir antara dia dan Raja Monster Harimau itu. Memegang pembuluh darah di pergelangan tangannya, Fa Hua perlahan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, ingin merasakan perubahan di tubuhnya. Namun, begitu energi spiritual memasuki tubuh Ratu Ruby, itu menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur memasuki laut. Fa Hua terkejut dan buru-buru menghentikan penyaluran energi spiritual, dan semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Apa yang dia rasakan? Lan Ge secara alami bisa merasakannya. Dia mengeluarkan tangannya di sisi lain dari Ratu Ruby dan mencoba menyuntikkan energinya sendiri. Rasanya persis sama dengan Fa Hua. Setelah energi dimasukkan, ia menghilang, seolah-olah benar-benar ditelan. Ayo kita coba bersama. Fa Hua mengangguk padanya. Fa Hua mengangkat tangan kirinya, Lan Ge mengangkat tangan kanannya. Telapak tangan saling bersentuhan, menyalurkan siklus energi Wushuangsu. Pada saat yang sama, mereka masing-masing memegang pergelangan tangan Ratu Ruby dan mencoba untuk perlahan-lahan menyuntikkan energi mereka sendiri ke dalamnya. Perasaan aneh muncul pada saat ini. Dong-dong, dong-dong, dong-dong. Detak jantung yang tak dapat dijelaskan terdengar dalam kesadaran Fa Hua dan Lan Ge. Pada saat berikutnya, mereka hanya merasa bahwa kekuatan elemen dan energi spiritual mereka mengalir keluar seperti sungai yang deras, mengalir langsung ke tubuh Ratu Ruby. Tubuh Ratu Ruby sedikit gemetar, dan pada saat itu kulitnya tampak kembali berkilau. Akan tetapi, ini membuat Fa Hua dan Lan Ge menderita, karena keduanya menemukan bahwa mereka tidak bisa berhenti kali ini. Tubuh Ratu Ruby seperti jurang tak berdasar, menyerap dan melahap energi yang mereka pancarkan dari pergelangan tangannya. Meskipun ada siklus Wushuangsu, kecepatan pemulihan mereka jauh lebih cepat daripada ketika mereka sendirian, tetapi meskipun demikian, penggunaan energinya sangat cepat.
Setelah beberapa saat, mereka merasa seperti akan dilubangi. Bukankah ini akan tersedot hingga habis? Orang baik tidak bisa melakukannya. Lan Ge tersenyum pahit di dalam hatinya. Siaga, Fa Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saatnya untuk mengeluh, pikirkan cara untuk melewatinya terlebih dahulu. Keduanya mengumpulkan pikiran mereka pada saat yang sama, membuat energi satu sama lain menyatu lebih dekat dan pulih dengan kecepatan lebih cepat. Napas satu sama lain juga meningkat pesat untuk melawan hisapan besar. Pada saat ini, dahi kedua orang itu memproyeksikan cahaya, dan Wu Shuangzu mengembun lagi. Ketika muncul, itu tergantung di udara tepat di atas Ratu Ruby, yang merupakan pusat Fa Hua dan Lan Ge. Benda itu tertuju kepada jantung Ratu Ruby. Dong dong, dong dong, dong dong. Detak jantung menjadi semakin jelas, dan setiap kali detak jantung muncul, tubuh Ratu Ruby sedikit bergetar. Apa yang Wu Shuangzu ini lakukan? Fa Hua dan Lan Ge sama-sama bingung di dalam hati mereka. Jelas, tampaknya tidak sesederhana itu bagi Wu Shuangzu untuk membawa mereka ke sini. Mungkinkah itu ingin melahap seluruh tubuh Ratu Ruby? Pada saat ini, seberkas cahaya diproyeksikan dari Wu Shuangzu. Itu adalah cahaya merah muda redup yang hanya menyinari posisi jantung Ratu Ruby. Tubuh Ratu Ruby tampak bergetar hebat, sehingga energi yang diserap dari Fa Hua dan Lan Ge melambat, memberi mereka waktu untuk bernapas lega. Namun di saat berikutnya, kekuatan hisap tiba-tiba meningkat. Di bawah kekuatan hisap yang sangat besar, Fa Hua dan Lan Ge hanya merasa tubuh mereka bergetar hebat. Ini seperti energi mereka akan ditelan habis. Ini adalah tanda-tanda akan berakhir. Wu Shuangzu akhirnya menunjukkan bahwa dia masih dapat diandalkan. Tepat ketika Fa Hua dan Lan Ge merasa bahwa mereka akan tersedot hingga habis, energi lembut datang dari Wu Shuangzu dan disuntikkan ke mereka berdua. Membiarkan kondisi fisik mereka kembali stabil. Tubuh Ratu Ruby tidak lagi tampak gemetar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kemilau merah muda. Mereka bertiga secara bertahap tampaknya membentuk siklus. Fa Hua dan Lan Ge memasuki keadaan meditasi tanpa sadar, sementara Wu Shuangzu terus memasukkan lingkaran merah muda ke jantung Ratu Ruby. Mereka tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Tidak tahu berapa lama, ketika Fa Hua dan Lan Ge sadar kembali, tidak ada yang berubah, tetapi hisapan dari Ratu Ruby menghilang. Hampir secara tidak sadar, mereka melepaskan pada saat yang bersamaan. Pada saat mereka melepaskan, mereka berdua terkejut karena sepertinya ada sesuatu yang lebih di tubuh mereka, dan sesuatu sepertinya juga hilang. Tidak perlu berkomunikasi, mereka berdua merasakan perubahan satu sama lain untuk pertama kalinya. Di bawah perasaan hati-hati, tampaknya tidak ada perubahan khusus. Basis kultivasi mereka masih tingkat ke-8, dan tidak ada keajaiban. Tapi perasaan penambahan dan kehilangan sesuatu itu nyata, sangat aneh. Ratu Ruby jelas bernapas lancar, dadanya sedikit naik turun, dan kulitnya telah pulih. Sehelai rambut panjang menjuntai di sampingnya, sedikit berserakan. Tapi itu jelas jauh lebih baik daripada ketika mereka pertama kali bertemu. Apakah kita menyakiti diri sendiri? Kita menyelamatkan musuh terbesar kita. Lan Ge tersenyum pahit di dalam hatinya. Meskipun semua ini direncanakan oleh Wu Shuangzu, jika mereka tidak memiliki niat baik dan merasa sedikit berhutang budi kepada Ratu Ruby, mereka tidak akan mencoba untuk menyelamatkannya, dan tentu saja tidak akan ada perubahan selanjutnya. Inilah hutang kita padanya. Kita mencuri jantungnya. Sekarang kita telah menyelamatkannya sekali, itu dapat dianggap sebagai redemption organization. Jika dia mengejar dan membegal kita lagi, itu tidak akan menjadi kerugian bagi kita. Kata Fa Hua. Lan Ge mengangguk, itu benar, jika dia mengejar kita lagi, kita tidak akan terganggu jika kita membegalnya. Bisakah kau bertarung? Fa Hua mengangkat alisnya dengan ringan. Wajah Lan Ge menjadi pahit, Xiongbi ini memang orang yang keras. Ayo pergi, kita tidak bisa menunggu dia bangun. Kita akan mundur. Fa Hua berdiri dan meregangkan tubuhnya. Walaupun tidak ada peningkatan kultivasi, kekuatannya sendiri masih ada di keadaan yang baik. Satu lirikan terakhir dilayangkan pada Ratu Ruby yang tampaknya sedang tidur. Mereka berdua kemudian melompati cekungan itu dengan ringan, lalu melarikan diri seperti kilat. Novel Land of Miracles, Chapter 99 Backtracking. 2 jam kemudian, bulu mata panjang Ratu Ruby bergetar, dan tubuhnya sedikit bergerak. Setelah beberapa lama, matanya yang besar akhirnya perlahan terbuka. Suara serangga dan burung terdengar di sekitar, dan rasa sakit di tubuh tampaknya telah hilang.
Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menekannya ke dadanya, dan dia sedikit terkejut. Melihat ke bawah, dia melihat jubah panjang menutupi dirinya. Dia tiba-tiba terduduk, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba lingkaran cahaya merah muncul di permukaan tubuhnya. Meridian di tubuhnya masih sakit, menunjukkan bahwa lukanya belum sepenuhnya pulih. Namun, cedera serius yang dilukai oleh Raja Monster Harimau saat dia bertarung sebelumnya telah menghilang. Kedua pakaian di tubuhnya menutupi tubuhnya dengan erat, bahkan kakinya tertutup. Armor aslinya telah lama rusak, dan dapat dikatakan bahwa dia telanjang. Tapi dua jubah yang menutupi tubuhnya ini memberinya rasa aman yang aneh. Hidungnya mengendus, dan napas yang familiar keluar dari kedua pakaian ini. Tiba-tiba, mata Ratu Ruby tiba-tiba melebar, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menekannya di dada kirinya. Detak jantung sedikit terdengar melalui indera perabanya, dan ketika dia menatap lebih dalam, dia tiba-tiba menemukan bahwa jantung yang agak rapuh berdetak perlahan. Jantungnya. Tidak, ini bukan jantungku. Ratu Ruby dalam keadaan linglung, tetapi jika bukan karena jantungnya yang entah bagaimana ada di dalam dadanya dan anehnya sangat cocok dengan tubuhnya, dia tidak akan seterkejut itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jantung ini tidak membawa kekuatannya yang kuat, tetapi dapat menstabilkan tubuhnya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ratu Ruby perlahan mengangkat tangan kanannya, dan jari-jarinya yang panjang dan indah menggambar lintasan misterius di udara. Lintasan ini berubah di udara dan mengembun menjadi rune yang kompleks. Rune ini melayang keluar dan mendarat di tanah dinding cekungan depannya, sinar cahaya lembut perlahan muncul dan secara bertahap menyatu menjadi cahaya dan bayangan. Saat rune itu naik, cahaya dan bayangan secara bertahap menjadi lebih jelas. Jika Fahua dan Lan Ge masih di sini saat ini, dia pasti akan melihat bahwa sosok mereka muncul dalam cahaya dan bayangan itu. Ratu Ruby melambaikan tangannya, cahaya dan bayangan berubah dengan cepat, seolah-olah waktu berputar kembali ke tempat ketika Fahua dan Lan Ge pertama kali datang ke sini. Ketika Ratu Ruby melihat mereka sekilas, matanya langsung menjadi dingin, dan niat membegal yang kuat meledak tanpa bisa disembunyikan. Kemudian dia melihat adegan di mana Fahua memegang pedang kebijaksanaan, perlahan mendekatinya dan dengan lembut mengangkat rambutnya dengan pedang. Tinju Ratu Ruby segera terkepal erat, dan dengan suara berdentang, 6 duri di belakang tiba-tiba keluar dari punggungnya. Namun, pada saat berikutnya, Fahua menarik kembali pedang kebijaksanaannya. Ketika Ratu Ruby melihat Fahua dan Lan Ge dengan hati-hati menutupi tubuhnya dengan pakaian, menutupi setiap sudut tubuhnya tanpa ada kelalaian, matanya tidak bisa menahan untuk tidak sedikit linglung. Apa yang dia tidak mengerti sama sekali adalah mengapa kedua manusia ini, yang telah dikejar olehnya, tidak membegalnya tetapi memilih untuk membantu. Yang kemudian ia mengerti bahwa kedua pakaian ini ternyata milik mereka. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia dibegal oleh mereka di sini, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Pada saat itu, karena bertarung tiada matian dengan Raja Monster Harimau, itu adalah waktu yang paling rentan baginya. Adegan berikutnya membuat matanya kusam dan lebih kusam. Meskipun dia enggan mempercayainya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka menyelamatkan dirinya. Cahaya Wushuangsu diproyeksikan pada posisi jantungnya, dan lubang di jantungnya seharusnya terisi pada saat itu. Tapi mengapa mereka melakukan ini? Apa untungnya bagi mereka? Proyeksi itu terus berlanjut dan berhenti ketika Fahua dan Lan Ge pergi 2 jam yang lalu. Ketika dia melihat ke bawah, ke kedua jubah di tubuhnya lagi, Ratu Ruby dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu lain lebih dari sekedar jantungnya, tetapi dia juga dapat dengan jelas merasakan apa yang telah hilang darinya. Dia kehilangan jejak Fahua dan Lan Ge melalui napas jantung merah darah aslinya. Aku sedikit menyesalinya. Apakah kau akan menyesalinya nanti? Lan Ge berkata dengan kesal sambil mendesak elemen angin untuk membawa keduanya terbang. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Fahua berkata dengan enteng. Cih, aku tidak percaya kau tidak menyesalinya. Katamu, jika kita membegalnya saat itu, bukankah itu hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup? Kita bisa menjadi manusia pertama dalam sejarah yang membegal pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan, kan? Memikirkannya membuatku merasa sangat bangga. Bangga dengan memanfaatkan kelemahan orang lain. Fahua meliriknya. Dia juga bukannya dari ras yang sama. Lan Ge bergumam, tetapi sebenarnya ekspresinya mengkhianati hatinya. Tidak ada yang perlu disesali atas apa yang telah dilakukan.
Apalagi itu di bawah petunjuk Wu Shuangsu. Fa Hua menundukkan kepalanya dan terus mengamati halaman pada buku kode di tangannya untuk memastikan apakah akan ada bahaya di sekitarnya. Lan Ge berkata, jangan sebut bedebah itu. Itu selalu membawa hal yang mendebarkan setiap saat. Tidak tahu ada angin apa, dia bersikeras membawa kita ke Ratu Ruby. Jika kita tidak menyelamatkannya, dia bukannya akan tiada. Yah, tapi cedera serius akan selalu menunda lebih banyak waktu. Ketika dia datang menemui kita lagi, mungkin kita sudah di istana leluhur. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Aku hampir yakin bahwa dia pasti akan membalas dendam, dan dia tidak tahu bahwa kitalah yang menyelamatkannya. Bisakah kau diam sebentar? Fa Hua sedikit mengernyit. Kau benar-benar membosankan. Jika ada yang menikahimu di masa depan, dia pasti akan selalu cemberut. Lan Ge melengkungkan bibirnya ke bawah. 1. Kekanak-kanakan. Kenapa kau begitu lagi? Bukankah kau mengatakan kau tidak akan mengomeliku lagi? Sejak kapan aku mengatakannya? Dua orang itu memang terbiasa bertengkar, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk terus bergerak cepat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan membuang-buang waktu, mereka mencoba yang terbaik untuk memilih jalan, dan mereka pergi juga menganut pada halaman buku kode untuk mencari keberuntungan dan menghindari kesialan. Untungnya, mereka benar-benar tidak menemui masalah di sepanjang jalan. Untuk 1 atau 2 hari pertama, mereka masih sedikit khawatir. Seperti yang dikatakan Lan Ge, menurut mereka Ratu Ruby tidak mungkin tahu siapa yang menyelamatkannya. Tapi untuk yang ini, dia terluka parah oleh Raja Monster Harimau karena ingin mengejar dan membegal mereka. Itu jelas hanya akan memperdalam kebencian. Pasti mereka akan terus diburu. Namun, 5 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan mereka telah menempuh perjalanan jauh, tetapi Ratu Ruby tidak pernah mengejar mereka, bahkan tidak terlihat sedikit pun. Ini membuat emosi keduanya banyak terlepas, tetapi rencana aslinya tetap tidak berubah. Tempat teraman adalah mencapai istana leluhur dan menemukan tempat untuk berkultivasi di sana. 5 hari selanjutnya, dan mereka sekitar sepertiga dari perjalanan seperti yang ditunjukkan pada peta. Perlu diketahui, ini adalah kekuatan penuh dari 2 pemilik sumber kekuatan tingkat 8. Dan itu hanya dalam kasus mereka masih di domain monster. Selama 10 hari, mereka hanya berjalan sepertiga jalan. Bisa dibayangkan betapa luasnya domain monster itu. Sebuah pegunungan menghalangi jalan di depan, puncak-puncak yang menjulang tinggi naik turun, dan ujungnya tidak bisa dilihat sekilas. Ini seharusnya pegunungan Tiansheng. Fa Hua membuka peta dan menunjuk ke daerah pegunungan yang ditampilkan di peta. Lan Ge berkata, gunung ini terlihat sangat tinggi. Apakah kau yakin ingin melewati pegunungan ini? Fa Hua berkata, ini adalah rute terdekat. Jika kita mengambil jalan memutar, kita harus berjalan setidaknya 2000 km lebih. Sementara, hanya butuh lebih dari 300 km untuk melintasi gunung. Akan lebih cepat untuk mendaki gunung. Lan Ge berkata, baiklah. Ayo pergi. Saat kedua orang itu akan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, sebuah suara bel nyaring berbunyi menarik perhatian mereka berdua. Pada saat ini, mereka berada di jalan yang jaraknya lebih dari 10 km dari pegunungan, dan mereka bersiap untuk melewatinya. Akan tetapi, mereka dengan cepat bersembunyi di hutan di pinggir, dan dalam waktu singkat sekelompok monster muncul di depan mata mereka. Yang mengejutkan mereka adalah ternyata itu adalah sebuah pasukan prajurit, di mana 10 orang berbaris dan berjalan maju dengan tombak di tangan. Bunyi bel tadi adalah bel yang tergantung di tombak dari barisan pertama prajurit. Penampilan para prajurit monster ini sangat khas. Masing-masing tingginya sekitar 2 meter dengan tubuh kekar dan wajah agak panjang. Ada sepasang tanduk spiral panjang di atas kepala mereka. Banyak prajurit juga memiliki janggut di rahang bawah mereka. Mereka mengenakan armor ringan yang seragam, yang ditampilkan dalam warna abu-abu besi yang aneh. Sulit untuk mengetahui armor itu terbuat dari logam apa. Saat berjalan, armor itu tidak mengeluarkan suara apapun, hanya suara lonceng yang nyaring. Saat pasukan terus bergerak maju, beberapa perbedaan terlihat. Perbedaan utama adalah tanduk panjang yang berdiri di atas kepala mereka. Mereka yang berjalan di depan memiliki tanduk abu-abu besi, dan yang lebih mengesankan adalah yang berada di belakang, itu berwarna perak cerah. Semua prajurit rata-rata memiliki warna tanduk di antara kedua warna itu. Ketika pasukan datang ke tempat terdekat dengan mereka, Fa Hua dan Lan Ge menemukan bahwa di pasukan ini, ada sepasang tanduk panjang emas yang mencolok dan itu juga satu-satunya sepasang tanduk panjang emas di tim ini.
Alasan mengapa mereka tidak menyadarinya sejak awal adalah karena pemilik tanduk ganda emas ini agak pendek di antara para prajurit lain dan hampir tenggelam di antara kerumunan, jadi itu tidak terlalu mencolok. Tapi di sampingnya, ada ruang terbuka, membuat Fahua dan Lan Ge bisa melihatnya dengan jelas ketika dia lewat. Dia adalah prajurit wanita. Dia dikatakan pendek, tetapi tingginya mirip dengan Fahua dan Lan Ge. Dia ramping dan memiliki armor abu-abu. Dia tidak berbeda dari prajurit lainnya, tetapi dia memiliki tombak di tangannya yang berwarna emas cemerlang.